Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi, sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya mendapat J5 Mas. Bisa kita lihat itu di cas jadi kalau kita colok cas itu kayaknya shot Mbah. Kayaknya shot. Tadi sempat di cas masuk, ini saya tes di handphone lain untuk memastikan casnya ya aman terkendali ya. Untuk di handphone lain casnya aman terkendali, bisa dilihat ampere masuknya juga tertera kelihatan, berarti kondisi cas handphone bagus. Untuk sekedar memastikan, tapi saya cas di J5 bisa perhatikan itu langsung mati berkedip, itu menandakan ada yang short Mbah ya, ada yang short begitu Mbah. Ini kasus yang begini ini agak rumit Mbak ya, bisa jadi kena di IC casnya ini kalau begini ini karena short. Tapi sempat tadi di tes pertama masuk Mbak ya, tapi setelah dicek-cek tes lagi tidak masuk, berarti memang benar info dari beliau di cas itu tidak masuk. Pantas saya lihat tadi agak gosong Mbak, pantesan konektor casnya sedikit gosong, mungkin pengaruh short itu jadi konektor gosong. Oke Mbak, kita coba cek dulu nggih. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak, jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like, cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, dilanjut. Kita coba langsung bongkar saja nih, kita coba eksekusi, kita bongkar handphonenya Mbak ya. Untuk membongkar handphone ini harus sedikit hati-hati Mbak ya, karena dalam congkel mencongkel itu harus perlu hati-hati supaya tidak kena di layar dan pecah Mbak. Kalau pecah layarnya wah bisa nombok kita Mbak. Dan bisa dilihat tuh kondisi mic nanti jika melakukan proses pelepasan atau pemasangan kita harus tutup Mbak ya, kita tutup pakai isolasi anti panas supaya tidak terkena panas Mbak ya. Maksudnya panasnya akan sedikit tertahan begitu, tidak langsung mengenai si mic. Karena jika mic ini terlalu kena panas yang berlebih bisa menyebabkan mati, atau mungkin suaranya menjadi pelan, atau mungkin sedikit apa ya, ada kresek begitu Mbak kalau mic-nya bermasalah. Saya coba cari spare partnya, alhamdulillah masih ada stok Mbak. Kita coba cari posisi yang tepat untuk melakukan pelepasan Mbak ya. Untuk melepas saya memakai alat yang saya modifikasi lalu Mbak ya, itu terbukti ampuh dan jos gandos Mbak. Jika mungkin ada yang mau mengikuti monggo, video pembikinan ada di video sebelumnya nggih.
Seperti yang saya bilang tadi Mbah, untuk mengamankan mic supaya tidak terkena hembusan angin panas, kita tutupi Mbak ya, kita tutupi selotip dengan 2 lapis supaya aman, mic tidak terkena panas. Karena sifatnya mic dengan lampu LED itu hampir sama ya. Untuk lampu LED juga bila terkena panas terlalu berlebih bisa menyebabkan mungkin umurnya tidak awet, tidak tahan lama, bisa juga mungkin redup atau mungkin mati ya untuk lampu LED. Seperti yang video sebelumnya, pemasangan lampu LED di TV LED LG itu bisa dilihat di situ ya, untuk cara memasang LED, cara memasang lampu LED yang baik dan benar, versi Diary Creativity Mbak ya. Karena sempat dapat masukan dari teman-teman teknisi, katanya kalau lampu LED LG diganti itu tidak awet begitu ya, tergantung dari cara pasangnya Mbak ya. Oke Mbak, kita coba tes pasang dulu untuk konektornya seperti berikut nggih, bisa diperhatikan videonya. Maksudnya cara melepas Mbak ya, itu cara melepasnya. Untuk cara melepasnya seperti berikut. Lumayan mudah Mbak ya, setelah memakai alat lumayan mudah daripada menggunakan pinset atau yang lainnya. Dengan memakai alat ini kita dipermudah Mbak. Sekali lagi yang mau tahu cara buatnya, cek di video sebelumnya ada ya. Buat yang mau pesan monggo. Oke Mbak, kita pasang seperti biasa ya. Sebelum kita pasang kita beri di dalam konektor kita beri fluk dulu, dengan alasan kenapa? Supaya nanti jika terkena panas tidak mudah leleh Mbak. Karena di bagian dalam konektor cas itu ada atom yang mana mudah leleh Mbak. Jadi kalau ditaruh tidak mudah leleh Mbak. Kita pasang, waktu pemasangan kita harus goyang-goyang, kita harus sedikit goyang-goyang kanan kiri atas bawah, kita goyang-goyang supaya apa? Itu sirip-sirip cas itu bisa menempel di papan PCB, bisa terkena timah ya Mbak ya. Jadi jika diperlukan ditambah timah dulu di sirip-sirip soket. Nah seperti berikut, kita lihat terpasang dengan sempurna ya, 99% sempurna. Bisa kita lihat, kita kasih bersih dahulu sebelum pengetesan Mbak ya. Kita buka penutup mic-nya, pengaman mic-nya tadi yang kita untuk menutup. Di langkah ini jika nanti mungkin belum bagus atau bagaimana, mungkin belum terbiasa ya, buat yang memakai alat ini, jika nanti mungkin ragu atau apa, bisa dites ditambahi timah pakai solder Mbak ya, jadi pakai mata solder. Tapi jika sekiranya sudah pas, enggak usah ditambah, enggak apa-apa Mbak. Saya sering juga enggak saya tambah Mbak. Tapi dicek dulu pakai kaca pembesar betul-betul apa belum, diukur dulu setrumnya sampai belum sebelum kita pasang Mbak ya, supaya nanti tidak kerja 2 kali Mbak ya untuk masalah konektor cas ini ya. Kita coba tes pasang dulu Mbak ke tulangnya. Di sini saya belum memasang semuanya, kita perlu pengecekan. Di sini saya menggunakan USB tester, dimana di sini bisa monitor ampere yang masuk. Di beberapa kasus mungkin log ada begini Mbak, dia ngecas logo cas ada tapi ampernya tidak tahu. Jadi kita kalau menggunakan USB tester ini, kita bisa tahu ampere yang masuk. Tapi kayaknya saya lihat IC casnya sudah mulai lemah Mbak ya, karena sepintas tadi saya lihat juga habis dikerja ya untuk IC casnya.
masuknya ini sudah bisa masuk, tapi kayaknya ini sedikit lambat mungkin ya, bisa dilihat itu. Harusnya di kondisi itu strom kan 33 voltase kan, cuma baterainya 23 Mbak. Saya tidak tahu kenapa kok kayaknya ampere yang masuk itu kecil begitu loh. Bisa jadi sudah mulai lemah untuk IC casnya, jadi mungkin nanti ini bisa ngecas tapi mungkin agak sedikit lambat begitu Mbak untuk fullnya. Dan untuk pengerjaan IC cas pun wow resiko Mbak ya, karena untuk J5 ini tidak seperti handphone yang lain yang mana jika IC cas dilepas itu masih menyala. Untuk J5 ini jika IC cas dilepas itu bisa mati handphonenya. Jadi untuk pengerjaan IC cas ini juga tidak sembarangan. Tapi di sini saya tidak mengganti Mbak ya. Saya di sini tidak mengganti IC cas. Di sini saya cuma mengganti konektor casnya saja Mbak. Nah, pastikan jika memasang frame belakang dicek dulu Mbak, seperti saya juga sempat salah nih ya, volumenya tidak mau ditekan, jadi harus saya bongkar lagi. Dan untuk memasangnya dari bawah dulu Mbak ya, terserah mana-mana, dari atas mau dari bawah, yang penting bisa terpasang Mbak ya. Kita coba cek lagi. Kita coba nyalakan. Alhamdulillah sudah mau menyala. Di cas juga sudah bagus Mbak ya. Di sini masih ada satu poin lagi, yaitu pengecekan mic Mbak. Kita harus tes mic-nya ya. Tes 1 2 3, tes mic 1 2 3, tes mic 1. Tes 1 2 3, tes mic 1 2 3, tes mic 1. Oke Mbak, di sini pengetesan mic-nya pun juga sudah bagus Mbak ya, kita tes tadi ya Mbak ya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video pergantian konektor cas Samsung J5 ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak semua, dan mudah-mudahan video ini bisa dimanfaatkan mungkin ya dalam pergantian speaker, buzzer, ganti casing, tulang atau apa. Dengan melihat video ini jadi bisa tahu Mbak ya. Oke Mbak, kayaknya sampai di sini dulu ya Mbak video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur, dan sedekah bagi akhir kata. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Pangestu nih Mbak, bisa nggak nempor sesuk.